Mari kita tundukkan kepala, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap kami boleh memiliki hati seperti Kristus yang siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di kampus kami masing-masing, di kota ini Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh momen ini bukan hanya sebuah pesta rohani, sebuah event untuk kami menjalankan program. Supaya kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami. Tuhan hadir di sini dan kami boleh menikmati Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami boleh pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Karena satu hal, karena kami berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan berikanlah kami hati yang mau belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Segala hal yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu Tuhan, singkirkanlah itu. Dan layakkanlah hamba-Mu yang hina ini Tuhan untuk menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore semua adik-adik. Selamat sore. Agak ini kalau dia di sana di belakang. Selamat sore. Nah, itu tema kita yang ada di situ. Ya, jadi the good and beauty community. Baik dan indah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu deh. Apakah kalian masih percaya bahwa komunitas Kristen, apakah itu persekutuan, apapun itu yang bentuknya komunitas atau gereja, itu benar-benar sesuai dengan ini? Ya, baik dan indah, ada harapan di sana. Atau mungkin itu hanya sekedar omong kosong, bullshit, dan sudahlah, gak usah berbicara itu. Yang masih percaya bahwa ada harapan boleh angkat tangan. Yang katakan tidak ini, gak usah loh, memang ya faktanya begitu yang kamu alami. Ya, yang katakan bahwa masih ada harapan, memang good and beauty Christian community itu siapa yang katakan begitu? Coba silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, berarti tidak ada harapan ya. Ya. Berarti bullshit ini persekutuan kita. Banyak omong kosongnya. Mungkin juga banyak luka-luka di sana. Ya, luka hati, luka dompet atau luka apapun itulah, enggak tahu ya. Nah, tetapi ya hari ini kalau memang Anda mungkin kecewa, Anda mungkin kemudian rasa bahwa nonsense itu Christian community, ya minimal coba belajar sekali lagi sore ini dan Anda akan putuskan apakah Anda akan lanjut untuk keputusan itu atau seperti apa. Ya, makanya saya coba mengatakan bahwa, ya, jadi kalau kita katakan bahwa dia good and beauty, masa sih? Ya, masa apa ini orang-orang yang mengelola ini, orang-orang yang terlibat ini mimpi kali ya. Di sana terlalu banyak hal yang kita lihat, perpecahan, orang meninggalkan dan tidak ada lagi di sana. Ya, jadi rasanya buang-buang waktu aja untuk duduk di sini, ya kan? Atau ini terlalu rapuh, ya. Terlalu rapuh, besok kita tertawa, besok kita menyanyi hari ini, besok kita sudah hilang, tidak ada lagi. Ya, sukacita itu sudah tahu di mana lagi, ya. Jadi Anda takut dengan hal-hal seperti itu karena ini hanya akan menimpa dan menambah kecewa, luka dan kemudian rasa marah di dalam diri Anda. Jadi untuk apa? Berbicara tentang the good and the beauty community. Oke? Nah, ini terjadi mungkin teman-teman karena begini ya, mungkin sekali ya. Jadi mungkin Anda punya pengalaman terluka, mungkin Anda ditolak, mungkin Anda pengalaman mungkin tidak seturut dengan apa yang Anda harapkan, atau mungkin Anda membawa sesuatu yang begitu ideal, proyeksi. Dulu gembala saya seperti ini, dulu kakak pembina remaja saya seperti ini, dulu dosen saya, dulu kakak rohani saya, dulu Anda punya idealisme yang dulu.
dan itu cocok dengan Anda karena itu sesuai dengan apa kesenangan Anda. Ya, atau Anda mau bahwa persekutuan model seperti ini tidak ada luka, tidak ada marah, tidak ada kekecewaan dan lain sebagainya, tanpa catat itu adalah sesuatu yang perfect. Nah, 3 hal ini teman-teman, saudara-saudara, sebenarnya Anda sedang membawa diri Anda. Karena saudara-saudara, faktanya memang ya kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang ideal sesuai dengan standar ukuran dan kemudian selera kita. Ya, karena dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi kalau begitu, saudara, bagaimana? Ya, apa yang dimaksud dengan the good and a beauty community? Ya, kita akan lihat ada satu cerita. Ya, ada satu cerita dan ada juga cerita di dalam sejarah. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat 10. Ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. Perhatikan di situ Paulus memuji jemaat ini. 1 Tesalonika 1 ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ya, pekerjaan imanmu ini jemaat itu. Usaha kasihmu, berarti ada yang indah loh, yang disyukuri. Dan kemudian ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di Makedonia, di utara, dan Akhaya di selatan. Ya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ayat 8 teman-teman perhatikan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Itu saudara-saudara seperti satu sound yang sangat indah, ya, yang itu tidak ada false-nya. Ya, itu mungkin di dalam New English Translation itu seperti satu echo. Kalau misalnya King James itu dia katakan itu sound. Jadi suara itu seperti gini teman-teman. Jadi ketika kamu dengar satu suara, dari mana itu? Nah, itu dia mau mengatakan di mana suara itu, dan aku tidak mau melepaskan telingaku dari suara itu. Aku mau memasang terus telingaku untuk suatu hal itu. Kalau hari ini katakan bahwa bullshit lah Kristen itu sama aja nyontek. Ya, bullshit Kristen itu kemudian nipu juga kok, papa saya ditipu. Tetapi hari ini kita melihat bahwa ada sekelumpulan orang yang kemudian itu masih dicari orang yang menjadi teladan, dan kemudian itu saudara menjadi model, dikatakan model bagaimana mereka hidup, yaitu orang-orang di Tesalonika. Jadi kalau hari ini saudara berita terhadap gereja, atau kemudian kesan gereja terhadap orang-orang itu mungkin negatif, dan waktu tadi saya minta teman-teman angkat tangan katakan bahwa no hope. Saudara, kalau kita lihat di sini sesuatu hal yang sangat positif. Ya, dari antara kamu firman Tuhan bergema, sehingga kami tidak usah berkata-kata tentang kamu. Saudara, kamu itu berita yang kemudian saudara itu kemudian
mungkin terlalu viral, ya. Sesuatu yang viral itu di waktu itu tidak bisa dibendung. Ya, sesuatu yang kemudian itu saudara memang orang ya ingin lihat karena pada dirinya baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok gereja Tesalonika bisa seperti ini, saudara? Paulus memulainya di atas itu dengan 3 pujian. Ya, aku selalu mengucap syukur tentang kamu, tentang imanmu. Pekerjaan iman, apa itu pekerjaan iman? Nah, ini yang perlu kita ini, saudara. Mungkin sekali dalam gereja Tuhan, mungkin sekali saudara, kita hanya hadir, tetapi tidak ada satu saya mau katakan kalau ini satu pembatas, itu tidak ada sesuatu yang sangat jelas. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jelas, yaitu di ayat 9 dia katakan, kamu meninggalkan Allah yang bodoh, Allah yang salah, Allah yang mati, dan kamu beralih kepada Allah yang hidup. Perhatikan di situ ayat 9, Allah yang hidup dan yang benar. Nah, banyak saudara akhirnya kamu mendapatkan di dalam gereja Tuhan hari ini orang-orang yang kemudian mengecewakan karena hanya sekedar beragama dan tidak ada pekerjaan iman, beralih dari sesuatu hal yang palsu, yang bodoh, dan inilah yang dihidupi oleh mereka. Saudara, kalau teman-teman lihat di dalam Kisah Rasul 17, di situ Paulus itu 3 minggu di situ, 3 sabat berturut-turut lamanya Paulus ada di sana, dan kemudian saudara, mereka rajin belajar firman Tuhan. Mereka kemudian ada di sana. Dan mereka saudara adalah orang-orang yang apa? Orang-orang pendatang, ya, orang-orang yang kemudian orang asing di situ. Tetapi saudara-saudara, mereka dikatakan menerima firman itu dengan sukacita. Nah, apakah keadaan mereka baik? Tidak. Apakah keadaan mereka kemudian saudara menyenangkan? Ya, ada AC dan mudah untuk beribadah? Tidak. Saudara, dikatakan dalam penindasan yang berat. Kamu lihat di ayat 5, nah, dalam penindasan yang berat itu saudara ada tindakan fisik, persecution. Sudah ada semacam persecution. Tetapi ketika segalanya tidak baik, saudara, mereka tetap menerima dan mempercayai bahwa firman Tuhan itu benar. Di tengah-tengah tantangan dunia, di mana saudara kebenaran menjadi hilang, LGBT kemudian makin dirayakan, saudara. Kita melihat perang di mana-mana, kondisi iklim bencana di Maroko di mana, kemudian perang di mana-mana. Masih adakah harapan, saudara? Apakah engkau masih mempercayai bahwa Injil, bahwa komunitas ini, saudara, ada hope di sana? Inilah saudara yang membuat Anda berbeda menjalani kehidupan, menjalani saudara berbagai tantangan. Berita-berita yang ada di dalam HP Anda hari-hari ini, di dalam sesuatu yang sangat tidak enak, mereka menerima dan mengaminkan firman Tuhan itu, ya dan amin. Sehingga saudara, apa yang menyebabkan? Waktu mereka menerima firman itu, dikatakan saudara, mereka telah menjadi penurut. Penurut itu dikatakan saudara adalah seorang imitator. Seorang saudara yang kemudian itu saudara, itu fotokopiannya Kristus. Seorang pengikut Kristus seharusnya menjadi fotokopi Kristus, bukan fotokopi setan atau hantu, saudara. Jadi teman-teman bersyukur kalau ada komunitas seperti ini yang mengingatkan Anda tentang satu kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Ketika dunia sedang mencari harapan, ketika dunia sedang mencari model, ketika dunia sedang mencari apakah ada harapan untuk menjalani kehidupan di tengah tantangan seperti ini, saudara-saudara, komunitas Kristen di kampus, di university harusnya hadir memberikan jawaban untuk itu. Dan cara Anda hidup menentukan dan menunjukkan siapa Anda. Bukan saudara penampilan Anda, barang-barang yang Anda gunakan, pakaian yang Anda gunakan, merek-mereknya, itu menentukan Anda. Tidak. Cara Anda bersifat terhadap sesuatu yang kemudian sangat-sangat sementara itu menunjukkan di manakah pengharapan kekal Anda. Ketika nyawa mereka, saudara-saudara, menjadi taruhan di atas semua itu,
Mereka menerima firman dengan penuh sukacita. Dan akhirnya mereka, saudara, boleh menjadi teladan, boleh menjadi patron. Patron itu, saudara, sesuatu itu yang menepas. Orang tinggal lihat seperti bagaimana dia hidup. Dan karena itulah mereka bergema. Viral. Apa yang viral hari ini? Makanan. Apa yang viral hari ini? Ya. Tempat wisata yang bagus. Apa yang viral hari ini? Nah, semua itu, saudara, bersifat sementara. Karena apa? Akan muncul jenis makanan yang baru, ya kan? Akan muncul kemudian musik yang baru dan sebagainya. Jadi ada cerita di dalam sejarah bahwa ada komunitas yang boleh menjadi teladan di tengah-tengah sesuatu hal yang tidak ideal, dan itu mereka di negeri asing. Di dalam sejarah, saudara-saudara, saya sampaikan lagi bahwa ada dua titik yang merupakan pembeda dari jalannya sejarah ini. Titik yang pertama itu adalah disebut dengan titik daripada Keluaran. Mereka ini bangsa yang kecil, komunitas kecil, bisa bertahan, saudara, mempercayai Yahweh yang monoteisme itu di antara bangsa-bangsa yang politeisme, karena keyakinan mereka yang kokoh kepada Yahweh. Nah, inilah titik pertama yang merubah sejarah, saudara, yaitu titik yang disebut dengan titik Keluaran. Titik yang kedua, saudara, yang merubah sejarah itu disebut dengan titik yang disebut adalah komunitas kebangkitan. Petrus dan teman-temannya, saudara, waktu mengikuti Yesus, perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, maukah engkau pada hari ini, apa dia katakan? Mendirikan kerajaan, mendirikan identitas baru bagi kami. Kami mengikut kamu itu, Yesus. Kami punya harapan, kami punya tujuan, kami punya angan-angan. Maukah engkau? Jadi, saudara, mereka masih ingin, saudara, menegakkan itu Israel yang politik dan kemudian mesianis dan militeristik yang ingin berkuasa. Tetapi Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu masih ada di dalam benak dia. Waktu kamu ada duduk di sini, saudara, Anda lahir dari latar belakang Batak, Anda lahir dari latar belakang Chinese, Anda lahir dari latar belakang apapun, dan itu seluruh budaya yang dibicarakan orang tua Anda itu tidak pernah hilang di dalam benak Anda seketika waktu Anda percaya kepada Yesus. Dan apa yang menyebabkan mereka, saudara, dengan semangat untuk mendirikan kerajaan Israel seperti itu, dan ketakutan di bawah tekanan Romawi Imperium, saudara, apa yang akhirnya membuat seorang Petrus berdiri, dan kemudian sejarah, dan mungkin inilah KKR pertama dan terbesar, 3.000 orang bertobat. Di dalam pasal 1 dan 2 dikatakan di situ mereka berkumpul berdoa. Saudara-saudara, kebangkitan itu merubah arah daripada mereka. Kebangkitan itu memberikan harapan baru kepada mereka dan membuat keberanian yang baru kepada mereka, yaitu sesuatu hal untuk memberikan harapan kepada dunia. Jadi kita melihat, saudara, 3 cerita ini, yaitu komunitas di dalam Tesalonika, komunitas umat perjanjian di dalam perjanjian lama, dan komunitas di dalam perjanjian baru, yaitu komunitas daripada kebangkitan itu, adalah contoh orang-orang yang kemudian di dalam titik-titik tertentu merubah arah daripada sejarah. Apakah Anda pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh presiden kita tentang mimpi daripada para pemimpin kita, ya kan? Ya, 2045 generasi emas, gaskan gitu ya, gaspol. Ya kan, ada yang gaspol pakai tagline itu. Ada juga yang menuju transformasi menuju Indonesia emas. Apa sih yang ada di 2045? Emangnya emas akan muncul dari tanah-tanah ini, mungkin di kantong-kantong Anda? Apa yang akan muncul? Bahwa Anda, kita semua
yang kemudian ada di sini adalah satu kelompok, yaitu kelompok usia produktif yang di dalam sejarah satu gelombang pertama kali akan dialami oleh Indonesia. Dan apakah Anda akan menjadi orang yang akan menentukan arah daripada bangsa ini? Anda saudara-saudara di dalam 20 tahun dari sini akan menjadi orang-orang yang akan menentukan. Jikalau generasi daripada Exodus itu bisa kemudian memberikan arah sejarah, apakah saudara 14 kampus yang berkumpul pada sore hari ini berani berkata dan berdiri saudara bahwa ada harapan di dalam komunitas kita, dan itu melalui cara, gaya hidup, dan apapun yang kita yakini. Nah, tetapi waktu kamu katakan, saya gimana dengan kita hari ini? Apakah gereja menarik bagi Anda? Malas ke gereja Pak. Kenapa? Bosan dengerin khotbah. Mungkin hari ini malas dengerin khotbah, ya kan? Atau mungkin katakan Tuhan itu masa sih Tuhan itu nyata? Apapun yang saya lakukan tidak ada Tuhan kok. Ya jadi saya I didn't need apakah saya tidak butuh Tuhan? Ya agnostik. Aku tidak perlu beragama. Agama itu urusan Anda aja. Ya saya duduk di sini karena nanti ada bututut, ada nilai mungkin. Ya. Jadi sebenarnya dalam lubuk hati Anda, saudara, kenapa Anda tidak mengalami satu kegerakan seperti 3 kelompok ini? Karena apa? Itu hanya saudara, hanya sekedar sebuah kewajiban, dan Anda mungkin rasa bahwa Tuhan itu tidak nyata. Segala kebutuhan saya itu tidak Tuhan hadirkan. Jadi Anda kemudian mengatakan bahwa ya ini karena selera Anda produk budaya. Nah, itu dibentuk dari mana teman-teman? Itu dibentuk dari budaya teknologi dan berkomunitas hari ini. 30 tahun yang lalu, cara kita untuk mendapatkan komunikasi seperti ini tidak seperti ini. Kalau kami dulu 30 tahun yang lalu, saudara, kita mau membeli album. Tetapi Anda hari ini hanya kemudian memilih lagu, ya enggak? Ya, Anda mau pilih album, malas. Tidak semua Anda sukai di dalam album itu, benar enggak? Lagunya Glenn Fredly, apa Anda semua senang? Tidak juga kan? Paling aja yang ada hal lagu-lagu khusus yang lagunya Yurita itu ya. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Musik naik dulu, siapa yang main? Biar saya nyanyikan satu kali. Telap mataku antara cinta dan rahasia. Saya pikir lagu paling bullshit yuk. Masa dia katakan dia yang mau mengklaim bahwa dia bisa mencintai wanita itu lebih daripada dia, bahwa cinta itu tidak bisa disalahkan. Lah terus yang merasakan cinta siapa? Emang cinta itu lahir dari plafon, lahir dari kursi Anda? Kadang-kadang bullshit. Tapi yang bullshit itu kadang-kadang kemudian yang membuat kita kadang-kadang terpesona. Kemudian berdiri tadi dengarin khotbah malas setelah saya mau nyanyikan lagu itu. Satu lagu dulu dah. Waktunya nanti tidak cukup bro, nanti aja tepuk tangannya. Jadi teknologi ini sebenarnya membentuk Anda, dan begitulah Anda kemudian mengatakan bahwa kita akan berkomunitas seperti itu. Dengan cara Anda kemudian sesuai selera Anda. Anda datang ke konser kemudian sudah malas lagu keberapa lagu favoritnya? Ya sudah, Anda datang mungkin di lagu kedua, ketiga. Sebelum konser selesai Anda sudah pulang. Karena sesuai dengan selera Anda. Yang sesuai dengan selera. Siapa pengkhotbah hari ini? Siapa yang sampaikan firman Tuhan di ini? Itu sesuai dengan selera Anda tidak? Apa yang membentuk itu saudara adalah cara seperti ini. Ya. Maka itu saudara-saudara, berkomunitas hari ini tidak bisa alami saudara-saudara seperti kita dulu. Itu perlu perjuangan yang lebih lagi. Karena apa? Anda katakan malas pergi, udah tinggal lihat di sini, cari di sini dan sebagainya. Jadi kamu rasa bahwa kamu yang menentukan. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya saya mau katakan bahwa
komunitas apalagi di kampus di tengah-tengah budaya yang seperti ini sangat-sangat inti dan esensial. Ya. Kenapa? Saudara, kampus itu adalah tempat di mana seluruh filosofi diajarkan. Brother, kamu semester berapa? Kamu semester berapa? Baru masuk. Oke, enggak, tanya aja dari belakang. Yang baru masuk, coba angkat tangan. Yang UPH yang baru masuk, silakan angkat tangan. Saya mau lihat. Oke ya. Nah sekarang ini kamu catat jam berapa saya berbicara. Kamu lihat 2 atau 3 tahun lagi. Perhatikan cara Anda berbusana, cara Anda menggunakan pakaian dan apapun akan berubah 180 derajat. Kenapa? Karena kamu melihat segala sesuatu yang ada di kampus. Oh ternyata mahasiswa itu seperti ini. Jadi filosofi di kampus bukan hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi filosofi di kampus teman-teman itu saudara lebih banyak Anda lihat di dalam interaksi. Perhatikan saudara, waktu Yesus hidup dengan murid-muridnya itu jauh karena hidup bersama. Apa yang kita lihat jauh lebih masuk ke dalam apa keyakinan kita daripada apa yang kita dengarkan. Nah kampus menawarkan semua itu, filosofi itu, dan kampus itu adalah sesuatu benteng terakhir untuk kita kemudian menfinalisasi saya mau keluar sebagai alumni dari UPH, dari Petra, dari Ubaya, dari kampus manapun itu, sebagai alumni yang melihat uang segala-galanya. Jadilah Anda materialisme, atau kemudian kesenangan segala-galanya, jadilah Anda kemudian mahasiswa hedonisme di kampus. Terus bukannya kita sudah gereja, Panton? Kamu ke gereja, kamu perhatikan ke sini. Kamu ke gereja hanya berapa jam kamu dengarkan khotbah? Coba berapa jam kamu dengarkan khotbah di gereja? 1 jam, ada khotbah 1 jam di gereja? Ada 30 menit gak? Ada yang 15 menit juga loh. Ya kan? Nah sekarang 1 jam. Ya, 1 jam hidup kita itu dibandingkan dengan pola ritme hidup kita berapa lama? 7 kali 24 jam itu berapa? 168 jam saudara. Dan Anda hanya dibekali dengan 30 menit khotbah dari mimbar. Apakah cukup? Hidup Anda saudara selama 4 tahun itu akan begitu banyak di kampus. Maka kenapa pelayanan dan komunitas di kampus itu penting sekali. Tantangan yang tadi ya, dan kemudian khotbah dari Bapak. Belum lagi kalau kamu ke gereja dan dengarin khotbah, saudara-saudara, khotbahnya tidak sesuai dengan pergumulan kamu, tidak sesuai dengan keresahan hati kamu. Kamu mau apa? Kamu mau dengarin apa? Kamu menjadi bekal apa? Jadi kampus itu saudara, komunitas yang begitu signifikan, penting sekali. Untuk kemudian kalau Anda perhatikan sejarah daripada dunia, seluruh pemimpin-pemimpin hebat itu keluar dari koridor yang bernama university. Jadi kalau kita berbicara 2045, saudara, kita sedang berbicara tentang apa? Bagaimana komunitas Kristen hadir dan mengisi itu dan memberikan warna. Generasi emas seperti apa yang akan hadir dan tampil nanti? Maka kenapa saudara-saudara kita mengadakan kebaktian seperti ini, dan kenapa perlu follow up daripada kebaktian seperti ini? Oleh karena serangan tantangan di kampus itu tidak mudah. Kampus akan merubah Anda tanpa sadar. Saya ulang, kampus akan merubah Anda. Nah, merubah mau seperti apa? Ya. Nah karena itu saudara, di kampus kita menawarkan ya apa yang kalian ini pelajari di sini, tetapi jangan sampai itu hanya slogan. Ya, di kampus itu kita ada satu kelompok. Kenapa ini begitu penting? Karena apa? Kalau di gereja kamu hanya mendapatkan satu arah, di kelompok ini saudara, dia memberikan satu intentional, satu waktu yang kemudian disengaja seorang pemimpin kemudian menggembalakan 3 atau 4 orang bagi anak-anaknya. Dan kemudian saudara di situ juga dia akan memberikan satu waktu secara menggembalakan, mengenal setiap orang di dalam kelompok itu secara individual. Tetapi dia juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda bertanya. 3 itu. Ya, jadi intentional, individual, dan insightful.
sifat daripada kelompok ini. Tetapi kita juga, saudara-saudara, menolong Anda, karena kampus itu, saudara-saudara, adalah apa? Kampus itu adalah apa? Tempatnya apa disebut ini adalah intelektualisme. Yang orang mengatakan kalau Anda ingin menguasai dunia, kuasailah kampus. Kalau Anda ingin mempengaruhi dunia, kuasailah kampus. Ya, karena itulah kita undang untuk kemudian melatih, ya, untuk dimuridkan juga intelektualitas Anda. Bagaimana Anda melihat fenomena hari ini? Minggu lalu kita berbicara misalnya di dalam kelompok ini tentang apa? Tentang misalnya child free, ya. Kenapa fenomena ini muncul? Apa respon iman Kristen? Bagaimana kita misalnya melihat tentang berbagai fenomena corruption dan sebagainya di dalam terang iman Kristen. Jadi Anda diberikan ruang untuk kemudian Anda juga melatih, ya, intelektualitas Anda. Itu tujuannya apa, saudara? Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa Anda kemudian kecewa, Anda kemudian tidak ada harapan, karena Anda kemudian melihat bahwa saya yang bisa menentukan. Nah, mungkin di sebelah kanan ini, ya, kalau misalnya, ya, itu Bible itu hanya Bible yang diberikan kepada kita, maka keselamatan itu, saudara-saudara, sangat tergantung dari kita. Kenapa? Tinggal saya ikuti instruksi-instruksi di dalam Bible, maka saudara-saudara, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Sama waktu Anda mainkan ini. Hanya persoalannya, saudara, yang memainkan itu, yang mengikuti instruction itu, saudara, itu udah rusak. Maka itu kenapa yang gambar sebelahnya itu perlu ada, yaitu Kristus yang datang mengutus sendiri, ya, dirinya sendiri, membawa dirinya, supaya, saudara, apa yang tidak bisa diberikan di dalam komunitas yang kemudian kosong hampa, yang banyak, saudara, manipulasi di dalam dunia media sosial itu, saudara, kenapa kehadiran itu begitu penting dalam komunitas Kristen? Karena apa? Kristus sudah memberikan contoh itu, teladan inkarnasi, untuk mati, untuk menebus, untuk masuk, mengatasi dan menjawab, menghapus segala air mata, kekecewaan, rasa amarah kita terhadap komunitas-komunitas yang kita lihat hari ini. Jadi bukan hanya, saudara, Tuhan kirimkan firman-Nya, tetapi Tuhan kirimkan anaknya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang jadi persoalan, sekaligus menjadi model dan teladan bagaimana kita berkomunitas, kehadiran secara fisik. Nanti kita akan masuknya. Nah, komunitas itu bisa komunitas yang, ya, sepak bola, ya, masak-masak, komunitas musik. Itu komunitas yang sangat lemah. Tetapi komunitas yang dibangun di dalam keyakinan, maka waktu muncul 212, teman-teman, orang mau mati apapun karena apa? Karena beliefnya dia. Nah, adakah anak-anak dari kampus-kampus 14 kampus ini yang berani berkata demikian? Ya, itu karena tujuan dan keimanan. Nah, itu akan jauh lebih kuat. Ya. Jadi saya sedikit akan akhiri dan daratkan begini, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa tiada kekristenan tanpa komunitas. Mungkin Anda tidak setuju dengan statement saya. Karena di dalam komunitas itulah kita akan kemudian merasakan, ya, kenapa Kristus itu, kenapa dia hadir di dalam sejarah, kenapa dia hadir di dalam tubuh, ya, Allah kita itu, supaya kita bisa merasakan, ya, untuk apa artinya mengalami itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab, manusia menajamkan sesamanya. Kamu tidak akan pernah ditajamkan oleh barang ini, saudara. Hanya manusia yang bisa menajamkan Anda, yaitu kemudian kebenaran firman yang berakar di dalam dia, kemudian menjadi refleksi bagi Anda, teguran bagi Anda. Jadi di dalam komunitas kita merasakan apa artinya dilayani, apa artinya melayani, apa artinya diberi, apa artinya memberi, apa artinya mengampuni, apa artinya bayar harga. Itu hanya di dalam komunitas. Sejarah, saudara-saudara, itu adalah kumpulan daripada orang-orang percaya, sampai kepada kita melihat satu sekumpulan orang itu di dalam komunitas.
Jadi tidak ada alasan untuk Anda kemudian menarik diri dan tidak mau bergabung di dalam satu anugerah yang disiapkan oleh Tuhan di kampus ini, yaitu komunitas, yaitu orang-orang yang sudah mengalami itu. Dan saya akhiri begini, saudara. Jadi kalau kita katakan tadi di awal, apa artinya baik? The good and the beauty. Bukan karena Ibu Tutut banyak juga, pasti Anda kemudian tidak suka, benar gak? Anton Katoba, anak-anak PMK ini yang sering berinteraksi, banyak sekali yang kalian tidak suka dengan saya. Kalau itu dasarnya, saudara-saudara, Anda mungkin sudah menjadi pindah agama kafir. Untuk apa mengikuti orang seperti ini? Untuk apa ada di dalam kelompok-kelompok seperti ini? Tetapi saudara, komunitas ini good, bukan karena realita daripada manusia-manusia yang unperfect ini, yang lemah, yang rapuh, yang najis dan kotor ini. Realita ini adalah realita ilahi. Amin. Bukan realita pemimpin agama, bukan realita pendeta-pendeta yang kemudian kamu dengarkan, orang-orang hebat yang besok kamu dengar beritanya di koran sudah pergi selingkuh dengan wanita lain. Untuk apa Anda dengarin kalau begitu? Teladan apa yang akan Anda dengarkan dari situ? Bukan realita manusia. Komunitas ini adalah apa, saudara? Realita ilahi. Sebentar lagi masa kampanye dan kamu akan melihat orang-orang kemudian berdiri mengklaim diri Kristen, bahwa menawarkan program, tetapi kamu lihat mungkin 2-3 tahun dia akan masuk penjara karena korupsi dan sebagainya. Saudara-saudara, terlalu mengecewakan. Tetapi kita bersyukur bahwa ini, saudara, bukan create dari manusia. Ini bukan maunya sekelompok orang-orang yang berduit, yang punya uang dan sebagainya. Ini adalah realita ilahi komunitas ini. Ini akan maunya Tuhan. Dan keindahannya itu, saudara, bukan karena musik yang kita dengarkan, bukan karena banner yang kita pasang. Keindahannya itu adalah keindahan Kristus. Dan itulah yang akan tampil sebagai pemenang. Aku melihat satu kota yang baru, yaitu Yerusalem baru, di dalam Wahyu 22 ayat 2, yaitu turun, heaven come to earth. Surga turun dari bumi. Inilah yang akan menjadi realita terakhir. Jadi bukan realita perang yang Anda dengar di sana, bukan realita El Nino yang kita lihat hari ini, kekeringan ada di mana-mana, bencana pangan, harga beras. Mungkin sudah ada banyak yang kemudian puasa gara-gara harga beras naik. Realita ini realita ilahi. Dan akhir dari perkumpulan kita, saudara, adalah untuk melihat keindahan Allah. Jadi kenapa ini beauty? Karena pusatnya Kristus, pemimpinnya Kristus, yang akan pimpin kita, yang akan sertai kita. Ya. Sekarang bawa pulang itu. Apakah engkau mau tergabung di dalam komunitas ini? Apakah engkau mau memperjuangkan komunitas ini? Apakah engkau mau supaya di dalam kampus selama kurang lebih 4 tahun ini engkau dibentuk menjadi orang-orang, sungguh-sungguh orang akan pasang telinganya, orang kemudian akan mendengarkan Anda, melihat Anda sebagai patron. Silakan tundukkan kepala kita, kita akan akhiri khotbah ini.